Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tentang causal loop diagram. Namanya juga causal, berarti sebab akibat gitu ya. Causal loop diagram. Causal loop diagram ini sangat penting di sistem dynamics karena biasanya orang-orang yang modeler sistem dynamics dia akan menggunakan CLD atau causal loop diagram ini sebagai model konseptualnya gitu ya. Sebelum dia mendevelop sistem dynamic simulation-nya gitu ya dengan stock and flow diagram. Nah, seperti saya katakan di video sebelumnya bahwa gimana sih cara memulai sistem dynamics yaitu dengan mengidentifikasi strukturnya. Nah, cara untuk mengidentifikasi struktur adalah dengan kita membuat yang namanya causal loop diagram gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya, kira-kira teman-teman kalau lihat gambar kayak gini, gambar ketemu orang kayak gini, apa sih yang ada di benak teman-teman? Apa yang ada di persepsi teman-teman? Oh, mungkin teman-teman akan bilang, oh dia ini mungkin mantan napi, bisa jadi jahat, bisa jadi ngerampok rumahku, bisa macam-macam gitu ya, di pikiran udah banyak nih macam-macam. Nah, itulah namanya mental model gitu ya. Apa yang ada di pikiran kita gitu ya. Mental model adalah sebuah framework konseptual yang terdiri dari generalisasi dan asumsi yang memberikan efek terhadap bagaimana kita melihat dunia dan bereaksi terhadap dunia ini. Gitu ya. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau yang ada di mental kita, ada di pikiran kita, gitu ya. Apa yang kita percaya biasanya itu mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita melihat dunia. Nah, itu namanya mental model. Tapi mental model itu ada di pikiran kita, gitu ya. Kayak kita lihat orang bertato gini yang ada cuma ada di pikiran kita. Orang lain nggak tahu nih. Kalau kita lihat orang kayak gitu tuh biasanya persepsinya apa? Yang ada cuma ada di pikiran kita, gitu ya. Oh ternyata itu jaring, gitu ya. Mantan vokalis SID, gitu ya. Jadi nggak berbahaya, gitu ya. Contohnya seperti itu, ya. Jadi mental model itu adalah apa yang ada di pikiran kita, gitu ya. Gimana apa yang kita percaya, apa yang asumsi kita di pikiran kita itu membuat kita bersikap atau melihat dunia dengan cara yang berbeda gitu ya. Ya, tapi masalahnya mental model itu cuma ada di pikiran kita. Gimana sih caranya biar orang lain bisa tahu mental model kita? Salah satunya dengan causal loop diagram ya. Jadi causal loop diagram ini bisa menggambarkan capture mental model yang ada di pikiran kita atau di pikiran orang expert atau di pikiran si uh, decision maker atau user model kita gitu ya. Nah, kenapa gitu? Karena di pikiran kita cuma oh jangan-jangan ini si penjahatnya bisa merampok rumah kita dan lain sebagainya. Nah, di CLD ini menggambarkan hubungan interconnected gitu ya. Menggambarkan feedback loops gitu ya antara elemen-elemen yang ada di dalam sistem gitu ya. Jadi CLD ini nantinya akan digunakan untuk komunikasi gitu ya, untuk komunikasi baik untuk by modeler maupun usernya. Seperti saya katakan tadi, CLD ini adalah model konseptual dari si dinamika sistem gitu ya. Jadi ini adalah salah satu alat komunikasi buat si user untuk paham apa model yang kita bikin, deskripsi dari model yang kita bikin gitu ya. Karena CLD lebih mudah untuk difahami daripada kita melihat simulasinya gitu ya. Nah, CLD ini biasanya melihatkan mendeskripsikan tentang problem atau situasi yang akan kita teliti gitu ya. CLD ini terdiri dari banyak variabel, beberapa variabel yang terhubung gitu ya, baik positif maupun negatif, dan dia membentuk sebuah feedback loops gitu ya. Jadi ada banyak variabel, ada variabel 1, variabel 2 dan lain sebagainya. Dia saling berhubungan gitu ya. Ya, baik positif maupun negatif dan dia akan bisa membuat sebuah loop gitu ya. Nah, dalam CLD itu ada dua jenis loop gitu ya. Ada reinforcing seperti yang kemarin saya jelaskan sedikit dan ada juga namanya balancing. Reinforcing maksudnya adalah dan dia mendeskripsikan
dynamic behavior dari sebuah sistem ya. Nah, maksudnya reinforcing adalah saling menguatkan. Jadi, ketika satu variabelnya itu naik, maka yang variabel lainnya adalah naik. Dan balancing itu berarti ketika satunya naik, satunya turun. Dan sebaliknya, satunya turun, satunya naik. Gitu ya. Ini contoh yang reinforcing. Gitu ya. Ketika kalian punya saving account balance-nya banyak di bank, maka kalian akan dapetin interest yang lebih banyak atau same direction ya gitu ya. Ketika bunganya banyak dan diakumulasikan juga di saving account kalian, maka saving account kalian juga akan semakin banyak. Selain itu ada juga namanya balancing. Seperti saya katakan tadi, balancing itu yang satu positif, satunya negatif gitu ya. Contohnya adalah tentang diet and exercise gitu ya. Ketika kalian banyak diet, banyak exercise, maka actual weight kalian akan turun gitu ya. Makanya adalah gambarnya opposite atau negatif gitu ya. Ketika actual weight-nya turun, maka gap-nya antara yang kita inginkan, karena di sini balancing itu biasanya adalah kita pengen punya goal tertentu yaitu berat badan yang diinginkan gitu ya. Gap antara actual weight dan desired weight akan semakin kecil gitu ya. Maka di sini tandanya positif gitu ya. Nah, ketika gap-nya semakin turun, maka diet exercise-nya juga bisa jadi semakin turun gitu ya. Maka ini same direction gitu ya. Jadi di balancing ini at least kita punya positif dan negatif di loops-nya. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut gimana menentukan balancing dan balancing loop terutama dan reinforcing loop ketika ada positif dan negatifnya ya lebih lanjutnya. Oke, ini contoh dari CLD iPhone gitu ya. CLD iPhone bisa kita gambarkan dalam dua loops yang berbeda. Contohnya adalah iPhone yang terjual dan word of mouth juga market saturation gitu ya, ada 3 variabel. Semakin banyak iPhone itu dibicarakan gitu ya, word of mouth gitu ya, maka penjualan iPhone-nya akan semakin banyak, semakin laris gitu ya. Semakin laris, semakin banyak juga diomongin gitu ya, entah di media sosial, entah di kalangan teman-teman kita gitu ya, makanya iPhone gitu ya, oh keren nih iPhone dan lain sebagainya, maka akan naik gitu ya. Nah, ternyata ada feedback namanya balancing gitu di iPhone ini. Maksudnya adalah ketika iPhone-nya semakin banyak terjual, jadi semakin banyak orang pakai iPhone, maka marketnya semakin saturated gitu ya, makin makin jenuh gitu ya. Maka ketika iPhone-nya naik, marketnya semakin saturated, maka di sini positif. Market saturated, maka akan berkuranglah orang yang pakai iPhone karena udah banyak orang pakai iPhone, jadi nggak akan beli lagi iPhone-nya ya. Maka semakin turun penjualannya. Maka ada dua contohnya di sini ada dua loop yaitu reinforcing dan balancing, gitu ya. Di sini ada tandanya positif dan pada tanda positif negatifnya, gitu ya. Jadi CLD ini secara dasarnya ada variabelnya, ada hubungannya, ya namanya juga kausal, berarti hubungannya adalah sebab akibat gitu ya, dan ada tandanya positif dan negatifnya gitu ya. Jadi hubungannya di sini bukan hubungan dalam bentuk ordering, maksudnya hubungannya body order step by step gitu ya. Ini adalah hubungannya adalah kausal gitu ya, perlu diingat. Jadi ini bukan satu step ke step lainnya atau secara berurutan, tapi ini adalah bentuknya adalah kausal. Nah, ini cara membangun CLD gitu ya. Jadi kita formulasikan dulu problem intinya tuh apa sih, terus kita ceritakan problem behavior-nya seperti apa sih gitu ya. Lalu kita berikan nama variabelnya, kita gambar kira-kira behavior over time-nya kayak apa, hipotesis antar variabelnya gimana, mereka berhubungannya gitu ya satu sama lain, apakah positif atau negatif dan lain sebagainya, dan kalian gambarlah loop diagramnya gitu ya. Nah, mulai dari mana? Bisa mulai dari awal gitu ya, atau kalian bisa mulai dari akhir, atau bisa go back and forth. Jadi kita tambahkan dari akhir, tambah lagi di awal dan lain sebagainya. Jadi biasanya orang bikin CLD itu
dari awal gitu ya, kita mulai fokusnya misal adalah korupsi gitu ya. Udah kita fokus korupsi. Korupsi itu karena apa? Misal korupsi adalah variabelnya gitu ya. Korupsi gitu ya. Variabelnya, terus kita lihat korupsi misal karena apa namanya? Karena mental gitu ya. Mental dan lain sebagainya. Nah, ini secara teknis dalam bikin CLD. Jadi, gunakanlah nouns daripada verbs. Jadi, teman-teman gunakan kata-kata benda atau noun daripada kata-kata kerja, gitu ya. Dan kalian harus clear antara apa yang maksudnya up dan apa yang maksudnya down, gitu ya. Misal satunya naik, satunya turun. Apa yang maksud kata naik? Ini di sini, gitu ya. Links are not simply a time sequence. Jadi seperti saya katakan tadi, jadi hubungannya itu bukan sekuensial gitu ya, bukan ini selesai terus kita ngelakuin ini kayak flowchart, itu bukan. Ini hubungannya adalah seperti kausal, jadi hubungan sebab akibat gitu ya. Kita juga harus mikirin side effect dari apa CLD atau variabel yang kita gambarin gitu ya. Terus satu hal yang penting lagi di CLD, kita akan kenal dengan konsep delay gitu ya. Karena seperti yang teman-teman pelajari di sistem thinking, bahwa kadang-kadang sebab akibat itu nggak langsung kelihatan gitu ya. Kayak kemarin di salah satu hukum sistem thinking, sebab akibat itu kadang nggak kelihatan langsung gitu. Kayak kemarin misal contohnya adalah kalian ambil kuliah gitu ya, ambil kuliah dari atau ambil pendidikan dari TK sampai S1, akibatnya belum kelihatan kan, mungkin 30 tahun lagi teman-teman bisa jadi direktur di suatu tempat mana gitu ya, atau misal ganjil genap, efeknya nggak sekarang gitu ya, efeknya nggak 1 minggu 2 minggu, atau ngomongin tentang lockdown gitu ya, efeknya nggak 2 minggu gitu ya, pasti ada delay dari sebuah kebijakan yang kita ambil. Makanya di sini kadang-kadang aktual sama perceived states itu kita punya namanya delay gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kalau bisa keep the diagram as simple as possible gitu ya. Seperti biasanya teman-teman tahu di salah satu konsep di simulasi adalah KISS. Keep it simple stupid. Jadi kalau bisa gambarlah yang sesimpel mungkin tapi komprehensif gitu ya. Nah, ini adalah guidelines untuk gambar CLD ya. Seperti saya katakan tadi, pertama adalah gunakan nouns gitu ya, bukan verbs. Contohnya adalah gunakan cost daripada increasing cost. Jadi gunakan cost daripada menaikkan cost gitu ya. Lalu yang kedua adalah gunakan variabel yang bisa diukur gitu. Seperti saya katakan tadi, CLD memang kualitatif gitu ya. Sistem dinamik adalah combining antara kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Nah, tapi dari variabel tersebut usahakan harus bisa diukur gitu ya. Instead of teman-teman gunakan state of mind, yang mana state of mind itu diukur dengan apa ya gitu ya. Gunakanlah happiness gitu ya. Happiness mungkin bisa diukur gitu ya dengan survei, teman-teman bisa pakai happiness level 0 sampai 1, 0 sampai 10 gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, gunakan positive sense daripada negative sense untuk memberikan nama. Contohnya adalah ketika kita ngomongin tentang kenaikan atau pertumbuhan gitu, kita mending gunakan growth daripada contraction gitu ya. Nah, yang keempat seperti saya katakan tadi, cari side effect dari variabel yang kita consider. Contohnya di sini kita punya namanya production pressure gitu ya, production pressure. Nah, yang kita inginkan adalah expected outcome-nya. Expected outcome-nya adalah production output gitu ya. Ketika pressure production-nya ditekan gitu ya, kita pengennya output produksinya juga semakin bagus gitu ya. Tapi ada unintended consequences. Apa contohnya? Stres, kualitasnya bisa turun gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi di sini selain kita perlihatkan expected outcome-nya dari sebuah variabel ini, kita juga harus tambahkan juga unintended consequences di CLD kita.
Nah, selanjutnya adalah yang kelima, kalau kita punya namanya balancing loop itu bertujuan adalah biasanya goal seeking process. Jadi di mana dia punya sebuah goal gitu ya. Try to make the goals dengan melihatkan the loop eksplisit. Maksudnya di sini adalah contohnya di sini kita pengen naikkan kualitas. Kualitas itu ya kita menaikkan kualitas dengan caranya adalah kita lakukan sebuah action untuk improve kualitas gitu ya. Nah, instead of using B1 ini kita perlu tambahkan sebuah goal kita dalam membangun balancing loop. Goal kita di sini adalah kualitas yang kita inginkan gitu ya. Maka di sini dibilang tambahkanlah sebuah goal seeking process atau sebuah goal di dalam loop tersebut secara eksplisit. Di sini misal ada tambahkan desired quality sebagai goal di loop B2. Jadi dalam membangun loop balancing gitu ya, tambahkanlah goal yang kita inginkan gitu ya. Yang keenam, di sini teman-teman juga perlu dalam bikin causal loop diagram perlu membedakan antara yang namanya perceive dan actual. Jadi perceive itu yang ada di persepsi kita sama aktual. Karena persepsi dan aktual biasanya ada bedanya gitu ya. Nah, biasanya juga antara perceive dan actual sini ada namanya delay gitu ya. Maka teman-teman perlu bedakan antara mana perceive dan actualnya dalam CLD-nya gitu ya. Yang ketujuh adalah jika ada banyak konsekuensi dari sebuah variabel, maka gunakan satu terms aja, into one terms, untuk menggambarkan variabel tersebut. Contohnya, kalau stres itu ada kita punya namanya banyak strategi gitu ya. Bisa exercise, bisa meditasi, bisa pakai alkohol gitu ya. Nah, gunakanlah ini semua ya si konsekuensinya, multiple consequences-nya ini dengan satu terms aja. Misal di sini adalah gunakan terms coping strategi gitu ya. Mana coping strategi itu ada macam-macam, bisa dengan meditasi, yoga dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedelapan, gambar juga bedakan antara long term dan short term consequences gitu ya dari aksinya. Maka teman-teman bisa gambarkan di CLD itu dua CLD yang berbeda. Yang satu gambarin misal loop B1 ini gambarin tentang short term behavior-nya kalau pakai alkohol contohnya, dan loop R1 ini menggambarkan jangka panjang, konsekuensi jangka panjang jika stresnya naik gitu ya. Jadi kita bisa menggambarkan di CLD ini baik short term maupun long term-nya gitu ya. Nah, general tips lainnya adalah jika teman-teman punya dua hubungan sebab akibat, misal demand dan quality, seperti ini, semakin tinggi demand, maka kualitasnya semakin turun gitu ya. Apakah benar gitu ya? Misal ada yang masih ambigu seperti ini, tambahkanlah variabel lain, contohnya di sini kita tambahkan variabel production pressure untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antara demand dan kualitas. Jadi di sini perlu ditambahkan variabel lain yang mungkin bisa kita redefine atau kita definisikan, kita tambahkan untuk mengintermediate antara variabel satu dengan variabel lainnya untuk mengurangi ambiguitas. Nah, yang ke-10 adalah ngomongin tentang reinforcing dan balancing gitu ya. Nanti saya akan ngomongin lebih lanjut gimana caranya nentuin ini reinforcing mana balancing gitu ya. Jadi kan reinforcing adalah positif-positif, balancing adalah positif-negatif. Nah, misal di dalam satu loop itu ada 3 positif, 2 negatif, gimana tuh kita masuk itu balancing atau reinforcing gitu ya. Di sini maksudnya nomor 10 seperti itu. Tapi saya akan jelaskan lebih detail di gimana tentang fine tuning CLD gitu ya, causal loop diagram. Yang pertama seperti saya katakan tadi, untuk meng-avoid gitu ya, untuk prevent dari ambiguity, biasanya
kita akan menambahkan variabel lain gitu. Contohnya bisa kayak tadi yang quality, demand and quality gitu ya. Kita tambahkan variabel lain. Nah, kalau contoh lain di sini adalah price dan revenue gitu ya. Apakah positif atau negatif? Kalau kita bingung hubungannya, bisa jadi kita bisa menambahkan satu variabel lain, misal sales gitu ya di sini. Nah, ketika price-nya naik gitu ya, maka revenue-nya bisa naik ya kan? Apa iya benar gitu ya? Oh, ternyata dipengaruhi oleh berapa banyak sih yang kejual gitu ya. Maka kita tambahkan sales gitu ya. Jadi semakin harganya semakin tinggi gitu ya, bisa jadi sales-nya malah semakin turun gitu ya. Sales turun, maka revenue-nya juga turun, atau sales-nya naik, revenue-nya naik, maka hubungannya positif gitu ya. Nah, jadi tambahkan satu variabel lain untuk meng-avoid ambiguitas gitu ya. Atau contoh lain adalah market share dan unit cost gitu ya. Kita bisa tambahkan variabel lain untuk mengurangi ambiguitas kalau atau lebih menjelaskan lagi hubungan antara market share dan unit cost gitu ya. Misal di sini market share semakin tinggi market share, apakah benar unit cost-nya semakin rendah gitu ya? Oh enggak, ternyata dihubungin market share hubungannya dengan production volume hubungan dengan cumulative production experience, baru hubungannya ke unit cost-nya gitu ya. Jadi untuk mengurangi ambiguitas, tambahkanlah variabel lain yang bisa jadi itu mengintermediate hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, is it reinforcing or balancing? Ini yang saya akan jelaskan tadi di poin ke-10, gimana cara nentuin apakah ini reinforcing atau yang satu ini adalah balancing gitu ya. Nah, ada dua cara, yaitu the fast way dan the right way. Mana yang benar? Sama-sama benar sebenarnya ya. Jadi the fast way adalah kalian lihat aja nih jumlah yang negatif gitu ya, atau yang opposite tadi, opposite direction gitu ya. Ketika jumlah yang negatif itu adalah genap gitu ya, maka loop tersebut adalah reinforcing. Maksudnya misal yang negatif ada 10, yang di dalam loop tersebut yang genap adalah 2 misalnya, atau 10 yang satunya 1 gitu ya. Yang penting adalah yang negatifnya adalah genap, maka di situ dia adalah reinforcing. Sedangkan kalau yang kalau yang negatifnya ini jumlahnya adalah ganjil, maka disebut balancing. Tetapi ada negatifnya nih, kadang-kadang bisa jadi fail gitu ya, karena bisa jadi kita mislabel link polarity-nya gitu ya. Jadi kita salah nentuin negatif positifnya, ya berarti kita akan efeknya kita nentuin itu adalah reinforcing atau balancing-nya juga akan salah. Nah, cara kedua adalah the right way gitu ya. The right way itu apa gitu? Kita bisa trace the effect of small change in one of the variable gitu ya. Ya kita pakai aja misal dalam balancing atau dalam satu loop itu kita comotlah satu variabel gitu ya. Pick any variable in the loop gitu ya. Now imagine that it has changed. Jadi kita imajinasikan kalau satu variabel tersebut berubah, gimana tuh ubahannya gitu ya. Apakah naik atau turun, dan efeknya gimana ke original change-nya. Kalau dia reinforce atau menguatkan si original change, maka dia adalah reinforcing loop. Sedangkan kalau dia malah efeknya adalah opposite atau melemahkan, misal satu naik satu turun, maka akan jadi balancing loop. Biasanya metode ini akan lebih sukses gitu ya daripada yang fast way gitu ya, karena bisa jadi fast way ini kita salah labelin positif negatifnya, yang mana efeknya akan ke memberikan nama loopnya tersebut. Tapi as long as misal teman-teman udah yakin dengan memberikan positif negatifnya, bisa juga pakai fast way ini. Nah, yang ketiga adalah make the goal of balancing loop explicit. Ini seperti yang saya akan jelaskan tadi ya. Jadi balancing loop ini salah satu tujuannya adalah untuk goal seeker gitu ya. Maka kita harus menambahkan goals-nya tuh apa sih di balancing loop ini. Misal di sini product quality, berarti goals-nya adalah desired product quality. Kita harus tambahkan desired product kualitas ini dalam CLD kita.
khusus untuk yang balancing load. Yang keempat adalah dalam CLD kita bukan merepresentasikan korelasi ya, walaupun kita ngomong satu naik, satu turun gitu ya, tapi kita harus representasikan causation, karena yang namanya tadi kausal. Ya. Nah, kausal berarti kita harus menunjukkan causation gitu ya, bukan korelasi. Gitu ya. Kenapa begitu gitu ya? Contohnya seperti ini. Misal kalian punya data antara dua variabel yaitu es krim dan margarin gitu ya. Kalian plot pakai statistik gitu ya. Oh, ternyata korelasinya positif. Es krim sales naik, margarin naik. Tapi that makes sense gitu. Apakah ketika es krim sales-nya naik, margarinnya naik, berarti tinggal gampang dong. Solusi yang kita bangun adalah kurangilah penjualan es krim. Pasti margar rate-nya akan turun. That's enough, that's correct. Enggak kan? Jadi di sini bukan kita ngomongin tentang korelasi semata-mata korelasi, tapi kita harus melihat structure-nya tadi, underlying structure-nya, atau causation-nya tadi. Oh, ternyata yang benar adalah tambahkan average temperature gitu ya. Ketika average temperaturnya naik, maka penjualannya naik. Average temperature naik, misal oh ternyata di summer itu juga banyak margar rate-nya gitu ya. Jadi di sini yang saya akan tegaskan adalah kita nggak ngomongin tentang korelasi di sini, tapi kita ngomong tentang sebab akibat atau structure yang terjadi dalam sistem tersebut. Biasanya gimana sih orang lihat bedain antara korelasi dan causation gitu ya. Nah, di sini biasanya kayak benang kusut ya, untuk mana sih yang itu korelasi, mana yang itu causation gitu ya. Contohnya adalah apakah dengan memakan oat itu akan mengurangi kolesterol, ya kan? Jika iya gitu ya, apakah itu benar-benar akan mengurangi risiko heart attack drop gitu ya? Heart attack kita, penyakit jantung kita gitu ya. Oh, kalau iya berarti mungkin itu structure-nya gitu ya. Oat akan bikin heart attack drop gitu ya. Nah, gimana kita bisa bedain itu adalah causation atau korelasi? Biasanya saintis itu akan membuat beberapa penelitian gitu ya. Contohnya dia bisa pakai eksperimen, bisa pakai large samples, bisa trial dan lain sebagainya. Jadi di sini ingin saya highlight adalah untuk menentukan relationship dari CLT itu adalah kausal dan butuh waktu gitu ya, butuh waktu. You must take extra care, benar-benar harus hati-hati gitu ya, karena jangan sampai hubungannya itu cuma korelasi yang nggak ada sense-nya gitu ya, jadi nggak ada sebab akibatnya gitu ya, seperti tadi murder rate sama es krim gitu ya, walaupun ada korelasinya, apakah dia ada sebab akibat? Enggak kan gitu. Jadi kita khususkan dengan sebab akibat, bukan hubungannya adalah korelasi gitu ya. Don't forget delays gitu ya. Jadi seperti saya kata tadi, ada delay di sistem dynamics. Jadi jangan lupakan delay gitu ya. Nggak cuma variabel, nggak cuma hubungan antar variabel, nggak cuma loops-nya, kita juga punya namanya delay. Delay biasa kita tuliskan delay dan ada tanda seperti ini ya di link-nya gitu ya. Nah, biasanya delay ini terjadi antara misal perceive dengan actual tadi ya contohnya. Kan? Misal di sini actual dengan corrective action-nya. Kalau kita ngelakuin corrective action pasti butuh waktu ya kan, butuh waktu sehingga ada delay untuk melihat gimana sih actual condition yang akan dihasilkan dari corrective action yang kita bikin. Maka kita tambahkan di sini delay gitu ya. Untuk misal ini tentang pizza gitu ya. Nah, misal kita ngomongin tentang pizza gitu ya, ketika salesnya pizza naik, maka bisa jadi waktu pengantarannya dan kualitasnya juga naik gitu ya. Kualitasnya pur pizza quality-nya juga naik gitu ya. Nah, ketika pur pizza quality naik, maka lambat laun sales-nya akan turun ya kan. Misal oh jelek nih karena banyak, misal dulu kan misal kita lihat ada sebuah pizza gitu, ada sebuah restoran ternyata terkenal nih. Tapi ternyata karena banyak pembeli antarnya servis antarnya sama kualitas pizzanya lambat laun menurun. Itu efeknya ke sales-nya, tapi kan nggak efek secara langsung gitu ya, nggak langsung gitu, pasti butuh waktu.
maka di sini kita butuhkan namanya delay gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang corrective action atau bisa jadi kan ini intended consequences gitu bisa butuh waktu gitu ya. Jadi seperti ini contohnya. Yang keenam, jangan masukkan semua CLD, misal kalian punya CLD gede banget gitu, jangan masukkan satu CLD teman-teman dalam satu kertas. Karena kenapa? Karena nanti ini CLD ini adalah seperti saya katakan tadi adalah alat komunikasi antara user dan modeler gitu ya. Ketika usernya lihat CLD-nya udah kompleks, pusing lah dia bacanya dari mana, dari awalnya di mana gitu ya. Maka kalian bisa chunk atau kalian bisa pisahkan satu persatu CLD-nya gitu ya, bisa untuk menjelaskan ke user kalian gimana sih sistem tersebut yang kalian akan simulasikan tersebut bekerja kayak gimana gitu ya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah name your loops. Jadi biasanya loops kita akan numbering ya, akan kita nomorin gitu ya, untuk memudahkan kita untuk menjelaskan. Misal kita akan jelasin R1 itu tentang loop tentang apa, R2 tentang apa, dan lain sebagainya. Nah, selain kita memberikan numbering, kita bisa juga memberikan nama gitu ya. Misalnya kita bisa beri nama burnout gitu ya. Tadi yang misal kita ngomong tentang performance dari employee, tadi kita beli loops burnout gitu ya. Kita namakan misal seperti ini. Kita namakan misalnya ini B1 gitu ya, tentang text-based erosion loops, R1, jobs growth loops, dan lain sebagainya. Untuk memudahkan kita untuk menjelaskan ke klien atau user kita nanti. Dan juga memudahkan kita ketika kita akan mengubah CLD kita ke SFD-nya. Nah, limitasi dari CLD ini adalah kadang-kadang diagram yang kita bangun itu not comprehensive, ya. Karena seperti saya akan katakan di waktu system thinking, kalau kita bikin CLD itu nggak cuma kita as a scientist gitu ya, kadang-kadang itu adalah art. Karena bisa jadi satu modeler dengan modeler lain akan menghasilkan CLD yang berbeda dengan kasus yang sama atau dengan problem yang sama. Jadi bisa jadi satu modeler itu nggak komprehensif dan juga bisa jadi yang satunya nggak komprehensif juga gitu ya. Jadi bisa jadi CLD itu nggak komprehensif gitu ya. Dan bisa jadi ketika kita adakan diskusi dengan stakeholder dan bisa jadi CLD-nya berubah lagi gitu ya, dan simulasinya bisa jadi berubah lagi. Jadi itulah, pertama adalah nggak komprehensif gitu ya. Dan dia nggak kayak stock and flow gitu ya, nggak bisa membedakan CLD doesn't differentiate between stock and flow-nya gitu ya. Jadi untuk membuat simulasinya gitu ya, kita perlu mengubah CLD ini ke stock and flow diagram. Nah, nanti bisa jadi setelah UTS kita akan, atau mungkin pertemuan minggu depan, kita akan membahas gimana sih caranya mengubah CLD gitu ya ke SFD untuk kita run simulasi komputernya. Gitu aja untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu keempat kita besok. Kita akan ngomongin tentang sistem arsitek.